selamat pagi. Sudah siap untuk ibadah sekolah minggu ya? Yuk kita mau mulai sekarang. Adik-adik persiapkan dirinya, kita mau pujikan matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita pujikan sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekarang tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa menyerahkan ibadah kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati istirahat kami semalam, sehingga Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, itu semua karena anugerah dari Engkau saja. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan Mars GKA Kebenaran dengan penuh semangat. Kristus, di dalam susah ataupun senang, kami mau tetap mengikut Tuhan. Siapa yang percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Kami anak GKA Kebenaran akan selalu menjadi saksi. Oke, masih bangkit berdiri, kita mau pujikan kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh, oh, sungguh indah. Kita pujikan sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh, oh, sungguh indah. Masih semangat memuji Tuhan? Masih ya? Kita mau lanjut memuji Tuhan lagi. Kita mau pujikan sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Sekali lagi. Sukacita di hatiku, sukacita
sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Amin. Sekarang adik-adik di rumah boleh duduk. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Duduk yang rapi, dengarkan cerita dari Kak Ningkrong. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Di hari Sabat ini kita semua boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa sekali lagi ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik kepada kami. Sehingga kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Terlebih lagi Tuhan menolong kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Silakan dibuka Alkitabnya di dalam Daniel 2 ayat 1 sampai 49. Itu panjang sekali ya, Daniel 2 ayat 1 sampai 49. Kakak mau kalian membacanya nanti setelah ini ya, dibaca sendiri di rumah tapi harus dibaca ya. Tapi kakak akan membacakannya satu ayat saja untuk kita semua. Daniel pasal yang kedua ayat 20. Daniel pasal yang kedua ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Dialah hikmat dan kekuatan. Nah adik-adik, apakah tadi malam kalian tidur nyenyak? Tidur nyenyak semua ya? Ada nggak dari kalian yang bermimpi tadi malam? Kebetulan tadi malam kakak bermimpi ya. Apakah kalian bisa menebak mimpi kakak tadi malam itu apa? Kalau kalian bisa menebak, kakak kasih hadiah. Apapun yang kalian inginkan kakak turuti. Kalau bisa ya, dan kalau tepat. Apakah ada? Pasti nggak ada ya. Sama seperti kakak, kalau tadi malam kalian bermimpi, kakak tidak bisa menebak apa yang menjadi mimpi kalian. Nah, kita akan mendengarkan cerita. Dulu ya, pada sebuah kota bernama kota Babel, tinggallah seorang raja bernama Raja Nebukadnezar. Raja ini gundah itu gelisah ya. Dia gelisah nggak bisa tidur. Kenapa ya raja ini tidak bisa tidur? Ternyata malam sebelumnya Raja Nebukadnezar ini bermimpi dan dia merasa mimpi ini adalah suatu penglihatan yang ada artinya. Tapi dia bingung artinya apa ya, dia tidak bisa mengartikannya sendiri. Nah karena dia seorang raja, dia meminta panglimanya untuk mencari semua orang-orang pintar di kota Babel, di kerajaannya itu ya. Dia mencari, dipanggillah semuanya, kemudian berkumpul.
ada ahli nujum itu ahli-ahli sihir, semua orang-orang pintar ya dipanggil menghadap raja. Kemudian Raja Nebukadnezar bilang, tadi malam aku bermimpi. Nah, kalian harus mengartikan mimpi aku itu apa. Lalu orang-orang yang pintar yang banyak sekali itu mikir, oh berarti raja coba ceritakan dulu mimpinya itu apa. Wah, merasa seperti itu, loh ini kan raja berpikiran, ini kan orang pintar, harusnya bisa menyebutkan mimpinya apa dan artinya apa. Kemudian raja bilang, kalian harus menebak sendiri, harus mengerti mimpiku tadi malam itu apa dan artinya apa. Menyebutkan dan menjelaskan ya mimpinya raja itu apa. Apakah orang-orang pintar itu bisa menyebutkan, adik-adik? Tidak bisa ya, jadi orang banyak itu, orang-orang pintar yang dikumpulkan raja itu tidak bisa satupun yang menyebutkan mimpi raja tadi malam itu apa. Terus sampai akhirnya raja berpikiran, nanti kalau aku menyebutkan mimpiku, tapi kamu tidak bisa menceritakan artinya apa, nanti kalian membohongiku, kalian berdiskusi sendiri, bermufakat sendiri, terus bilang mengada-ngada mimpiku itu artinya apa, aku tidak mau seperti itu. Kalian harus menyebutkan dulu mimpiku apa dan artinya apa. Nah, karena tidak ada seorang pun yang mengartikan dan menyebutkan mimpi raja itu, raja berkata, kalau kalian tidak bisa menyebutkan dan tidak bisa mengartikan mimpiku, aku akan membinasakan kalian semua. Orang-orang pintar itu ya, orang-orang yang mengartikan, yang bisa mengartikan mimpi-mimpi yang dianggap pintar itu ya, ahli sihir dan lain-lain itu. Nah, sampai akhirnya berita tentang orang-orang pintar yang akan dibinasakan raja karena tidak bisa mengartikan mimpi raja itu terdengarlah pada seseorang. Ya, itu sudah terdengar di setiap kota kalau raja akan membinasakan orang-orang pintar ini karena tidak bisa mengartikan mimpi raja. Sampai terdengar pada seseorang yang bernama Daniel. Nah, Daniel ini orang-orang buangan pada waktu itu, orang-orang buangan Yehuda ya, yang tinggal di kota Babel. Nah, ketika itu Daniel berpikir, jangan sampai ada orang-orang yang dibinasakan. Lalu Daniel berkata kepada seorang panglima raja, jadi ketuanya terus bilang, berilah aku kesempatan ya, namanya Ariok ya, berilah aku kesempatan, bilanglah kepada raja kalau aku akan minta waktu untuk mengartikan mimpi-mimpi raja itu. Kemudian panglimanya tadi bilang kepada rajanya, raja ini ada seseorang yang akan minta waktu untuk mengartikan dan menyebutkan mimpi raja itu apa. Lalu raja memberikan Daniel waktu. Nah, ketika Daniel diberi waktu untuk mengartikan dan menyebutkan mimpi raja itu, dia kembali ke rumah dan bertemu kepada ketiga sahabatnya. Namanya Hanaya, Mesak, dan Azaria. Ya, itu kalau kalian lebih mengenalnya, Mesak, Abednego, dan siapa lagi? Azaria ya. Itu ada di Alkitab, nanti bisa dicek lagi ya. Nah, kemudian dia meminta teman-temannya itu untuk berdoa. Supaya apa? Supaya hikmat Tuhan dinyatakan melalui Daniel. Supaya Daniel bisa mengartikan mimpi raja itu dan orang-orang yang pintar itu tidak jadi dibinasakan. Kemudian mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, terpujilah nama Tuhan yang adalah sumber hikmat dan kekuatan. Kemudian berdoa dan akhirnya Tuhan memberikan penglihatan kepada Daniel tentang mimpi raja itu. Lalu pada saat yang ditentukan, Daniel pergi menghadap raja dan menyebutkan, raja, saya bisa mengartikan mimpi raja itu. Tetapi orang-orang yang pintar ini tidak bisa diartikan oleh mereka. Kenapa? Karena orang-orang pintar itu terbatas. Jadi ahli sihir, orang-orang yang bisa menyebutkan mimpi-mimpi, dongeng-dongeng itu terbatas. Tetapi Allahku yang maha kuasa itu memberikan hikmat dan kekuatan. Jadi aku bisa mengartikan mimpi raja ini karena Allah yang memberikan hikmat dan kekuatan. Lalu si Danielnya berbicara kepada rajanya. Raja bermimpi ya, ada patung yang besar sekali, gagah, berdiri di hadapan raja. Kepalanya terbuat dari emas. Kemudian dari pundaknya ini ya, dari lengan sampai dadanya itu terbuat dari perak. Kemudian perut sampai pinggangnya terbuat dari tembaga. Lalu di bagian kakinya terbagi menjadi dua.
besi, dan tanah liat. Lalu tiba-tiba ada batu besar yang bukan buatan manusia mengenai kaki di bagian yang dua bagian tadi ya, besi dan tanah liat. Lalu tiba-tiba juga karena batu itu mengenai kakinya, dari kepala sampai di kakinya tadi tiba-tiba menjadi debu, kemudian dihembuskan angin dan hilang. Lalu batu itu bertambah besar dan memenuhi bumi. Itu adalah mimpi raja, dan maknanya adalah kepala yang dari emas itu adalah kerajaan tuanku raja. Lalu bagian lengan dan dadanya yang terbuat dari perak itu adalah kerajaan-kerajaan di bawah kerajaan tuanku raja. Kemudian yang dari pinggang, perut sampai pinggang itu terbuat dari apa tadi? Dari tembaga, itu adalah kerajaan-kerajaan lain yang berdiri yang kokoh. Nah, lalu ada juga yang dari ke bawah ya, dari besi dan juga tanah liat, itu adalah kerajaan-kerajaan lain yang memenuhi bumi. Ada yang kuat dan ada yang rapuh. Lalu ada di saat seperti itu, ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu batu yang besar sekali. Itu adalah kerajaannya siapa? Allah. Ya, kerajaan Allah yang menghancurkan kerajaan-kerajaan lain dan memenuhi bumi. Artinya kerajaan Allah tidak dapat dibinasakan dan memenuhi bumi. Lebih besar daripada kerajaan-kerajaan yang lainnya tadi yang disebutkan dari kepala sampai dari kepala emas tadi ya, meskipun kuat seperti baja, meskipun kuat seperti besi, ada juga yang rapuh, itu akan binasa. Tapi ada satu kerajaan yang tidak binasa, yaitu kerajaan Allah. Nah, pada saat itu sujud menyembahlah si Raja Nebukadnezar karena Daniel dengan tepat menyebutkan dan mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar itu. Akhirnya sesuai yang dijanjikan, Daniel dipuji-puji oleh raja-raja lain di seluruh kota Babel dan sekitarnya. Bahkan raja-raja memuji-muji akan kebesaran nama Allah. Raja Nebukadnezar langsung bilang ya, Allahmu itu adalah Allah yang penuh hikmat dan kuasa, sampai akhirnya bisa memberikan kamu hikmat untuk mengartikan mimpiku. Akhirnya diberilah kehormatan kepada Daniel. Tapi pada saat itu Daniel berkata apa? Bukan karena aku, tetapi karena Allah lah yang membukakan rahasia itu kepadaku, sehingga aku bisa mengartikan mimpi raja. Nah, adik-adik, hari ini kita boleh mendengar cerita Daniel mendapatkan hikmat dan kekuatan dari Allah. Ya, Daniel ketika itu, kalau kita sebagai manusia ya dipuji-puji orang, mungkin kita akan menyombongkan diri, tinggi hati. Tapi Daniel ketika dipuji dan bahkan raja-raja menyembah dia, diberikan berbagai hadiah karena dia bisa mengungkapkan mimpi raja, dia tidak sombong, tidak tinggi hati. Bahkan dia berkata, terpujilah Allah, karena daripadanya lah, dialah apa tadi? Hikmat dan kekuatan. Jadi Daniel bisa memuji Allah karena hikmat dan kekuatan yang diberikan Allah kepada Daniel. Nah, hari ini kita bisa belajar Allah adalah sumber hikmat dan kekuatan kita semua. Bagaimana ya caranya kalau tahu Allah itu sumber hikmat dan kekuatan? Yang pertama adalah mengutamakan Allah. Jadi meskipun Daniel itu terbatas, dia mengajak ketiga sahabatnya tadi untuk berdoa sungguh-sungguh supaya diungkap rahasia mimpinya raja itu sehingga bisa menceritakan mimpi raja. Dia sungguh-sungguh berdoa dan bilang terpujilah nama Allah yang adalah sumber hikmat dan kekuatan. Lalu Daniel ini sungguh peduli kepada teman-teman mereka yang orang-orang pintar itu. Dia tidak mau orang-orang lain dibinasakan. Sampai akhirnya dia minta kesempatan kepada raja untuk mengartikan mimpinya. Dia peduli kepada orang lain. Dan yang paling penting adalah yang ketiga, apa? Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan menyombongkan diri. Apa yang kita punya ini semuanya adalah untuk Tuhan. Jadi kalau kita bisa, kita pandai, kita pintar, itu bukan karena kita, bukan karena kita belajar sungguh-sungguh lalu menjadi peringkat 1. Bukan karena kita belajar dan berlatih sungguh-sungguh sampai akhirnya kita menjadi juara, tetapi karena Allah, ya, karena Allah yang memiliki hikmat dan kekuatan, ya. Jadi biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua untuk selalu ingat kita tidak boleh menyombongkan diri karena semua adalah dari Allah.
To God be the glory. Ya, jadi untuk Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Hanya Dia yang sumber dari hikmat dan kekuatan. Biarlah firman ini menolong adik-adik, menolong kakak untuk percaya bahwa Allah itu adalah sumber hikmat dan kekuatan. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dengan baik. Kiranya kita semua boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Engkau adalah Allah yang penuh hikmat dan kuasa. Oleh karena itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan penyertaan Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami tidak tinggi hati, tidak sombong. Kami juga boleh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami kembalikan ke dalam kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.